Di balik pintu yang tertutup rapat, di rumah yang tampak damai dari luar, ada suara yang tertahan. Suara seorang korban. Suara yang terlalu lama terbungkam oleh ketakutan. Sinta adalah satu dari ribuan perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Ia tahu hukum melindunginya. Tapi kemana harus melapor? Siapa yang akan percaya? Bagaimana jika malah dibungkam lebih dalam? Setiap tahun, ribuan kasus tak pernah tercatat. Karena korban tidak tahu bahwa ada sistem yang bisa mendengar. Sebuah sistem lahir dari inisiatif anak-anak muda. Bukan hanya aplikasi, tapi pondasi data yang kuat. Basis data ini menyimpan lebih dari sekadar nama dan tanggal. Ia menyimpan harapan. Sinta memberanikan diri mengisi laporan. Tanpa suara, tanpa tatap muka. Hanya data. Tapi justru dari sanalah, suara pertamanya terdengar. Kini, Sinta bukan hanya korban. Ia adalah bagian dari data nasional. Data yang memberi arah. Data yang membuka mata. Sistem ini menghubungkan laporan dengan konselor, aparat hukum, dan instansi sosial. Semua terpantau. Semua terdokumentasi. Karena sistem ini dirancang bukan hanya untuk mencatat, tapi untuk bertindak. Dengan desain basis data yang relasional dan terintegrasi, sistem ini mampu menangani informasi dari hulu hingga hilir. Dari saat korban pertama kali bicara, hingga keadilan ditegakkan. Satu suara Sinta menjadi suara ribuan. Satu sistem yang lahir dari proyek mahasiswa, kini menjadi pelindung banyak kehidupan. Karena di dunia yang penuh kebisingan, kita tidak boleh membiarkan suara yang paling penting terabaikan. Data bukan sekadar angka. Ia adalah suara. Dan suara itu kini terdengar. Halo, perkenalkan kami dari kelompok Order by Legends. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari UAS kami dengan tema atau judul Sistem Pelaporan Kasus Kekerasan Rumah Tangga. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yolanda Christine Morus Semiring dengan NIM 2023-31166. Saya Hafiz Ilman Asyari dengan NIM 2023-31206. Saya Dewa Nyoman Prasistaya Madana dengan NIM 2023-31045. Saya Muhammad Dewa Didharma dengan NIM 2023-31009. Saya Natasha Naputupulu dengan NIM 2023-31074. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian subquery, yaitu query SQL yang ditampilkan pada gambar tersebut digunakan untuk menampilkan data korban kekerasan rumah tangga beserta tanggal pertama kali korban tersebut mendapatkan tindak lanjut berupa konseling. Query ini mengambil data dari tabel korban dan melakukan pencarian ke tabel-tabel lain, yaitu kasus laporan dan tindak lanjut melalui subquery yang kompleks. Subquery tersebut mencari nilai minimum dari tanggal tindak lanjut di tabel tindak lanjut yang menunjukkan korban pertama kali tindakan konseling diberikan. Namun, hasil ini hanya ditampilkan jika tindakan yang diambil adalah konseling dan ID laporan dari tindak lanjut tersebut termasuk dalam laporan yang terkait dengan kasus korban tertentu. Nah, berikut adalah output dari subquery-nya. Selanjutnya adalah group by. Group by sendiri pada query tersebut untuk mengumpulkan data berdasarkan kolom deskripsi, yaitu jenis kekerasan yang tercatat dalam tabel kasus. Dengan kata lain, setiap jenis kekerasan seperti kekerasan fisik, psikis, atau seksual akan dipisahkan menjadi kelompok tersendiri. Setelah data dikelompokkan, barulah fungsi agregat seperti count, bintang, dan sum yang ada di status sama dengan selesai bisa digunakan untuk menghitung jumlah total kasus dan jumlah kasus yang telah selesai pada masing-masing jenis kekerasan tersebut. Penggunaan group by ini sangat penting karena memungkinkan sistem untuk menampilkan ringkasan yang sangat jelas seperti jenis kekerasan apa yang paling sering terjadi serta seberapa banyak dari kasus tersebut yang sudah ditangani
atau selesai. Seperti ini ada output dari group by-nya. Nah, selanjutnya ada join. Query SQL tersebut memanfaatkan teknik join untuk menggabungkan data dari beberapa tables yang saling terhubung dalam sistem pelaporan KDRT. Tabel-tabel yang digunakan meliputi kasus, korban, pelaku, laporan, dan tindak lanjut. Melalui penggunaan join, query ini mampu menampilkan informasi secara lengkap tentang suatu kasus, termasuk siapa korbannya, siapa pelakunya, kapan kasus terjadi, status laporan, tindak lanjut yang dilakukan, serta tanggal terakhir tindak lanjut dilakukan. Join pertama dilakukan antar tabel kasus dan korban untuk mendapatkan nama korban berdasarkan ID korban. Join berikutnya adalah dengan tabel pelaku melalui ID pelaku. Untuk menampilkan nama pelaku, selanjutnya tabel melaporkan dihubungkan melalui ID kasus. Agar informasi status laporan dapat ditampilkan, terakhir tabel tindak lanjut di join berdasarkan ID laporan, sehingga sistem dapat mengambil tindakan dan tanggal tindakan lanjut. Query ini juga menghitung selisih hari antar tanggal kasus dan tanggal tindak lanjut dengan menggunakan fungsi dateDiff, sehingga diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan tindak lanjut terhadap kasus yang dilaporkan. Selain itu, terdapat subquery yang memastikan hanya tindak lanjut terakhir atau terbaru yang ditampilkan dengan mengambil max atau tanggal tindak lanjut dari setiap laporan. Berikut adalah output join-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penjelasan bagaimana proyek kami selaras dengan SDG 16 dengan judul Sistem Pelaporan Kasus Kekerasan Rumah Tangga dan berkontribusi pada tujuan berkelanjutan yang lebih luas. Proyek Sistem Pelaporan Kasus Kekerasan Rumah Tangga secara langsung selaras dan Sustainable Development Goals atau SDG 16 yang mengusung tema Peace, Justice, and Strong Institution. Tujuan utama dari SDG 16 adalah mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di setiap tingkatan. Setiap sistem yang dikembangkan dalam proyek ini mendukung pencapaian tujuan tersebut dengan menyediakan platform yang terstruktur dan terdokumentasi untuk pelaporan, pencatatan, dan penanganan kasus kekerasan rumah tangga atau KDRT. Dengan adanya sistem ini, masyarakat, khususnya korban KDRT, memiliki sarana yang lebih aman dan terpercaya untuk melaporkan kejadian sehingga mengurangi hambatan dalam mengakses keadilan. Informasi yang tersimpan dalam database memungkinkan pihak berwenang untuk melakukan pemantauan, tindak lanjut, serta evaluasi terhadap kasus secara sistematis. Secara lebih luas, proyek ini juga berkontribusi pada upaya membangun institusi yang lebih kuat dan responsif terhadap isu-isu seperti kekerasan dalam rumah tangga. Dengan pendekatan teknologi yang mendukung penanganan kasus secara efektif dan inklusif, sistem ini menjadi bagian dari gerakan global dalam memastikan bahwa setiap individu, khususnya perempuan dan anak-anak, mendapat perlindungan dan keadilan yang layak. Maka dari itu, proyek ini tidak hanya relevan dengan SDG 16, tetapi juga memperkuat upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan. Sekian dari kami untuk presentasi hasil UAS kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak.